Ya. Halo Pak Catur, monggo Pak Catur. Baik. Silahkan Siap. Pak Catur, kita langsung lanjut ke paparan berikut. Ya. Bisa Memakai sharing. maksimal 15 menit ya Pak Yananto ya, karena masih ada Pak Badawi, Pak Anton ya, Iya. sama Pak Dr. Adian. Masih ada space 5 ya, nanti saya undang yang bisa masuk lagi. Ini sedang dibuatkan live streaming Bu Nurul. Ya. Jadi di on air kan di YouTube kalian. Pak Catur bisa present sendiri ya? Oke. Oke, terlihat ya. Ya, lihat. Menarik tadi yang disampaikan oleh Prof. Anies, mentor saya yang ada di Malaysia, penggawa saya juga. Salam sehat, mohon maaf belum dapat ke sana karena saya harus dikarantina 7 hari. Waktunya sangat singkat sekali. Prof. Terima Catur kasih. juga perkenalkan dulu dari sana juga kan, dari USM. Ya, sama saya dari USM, murid daripada Prof. Anies yang selalu dimarah-marahi kalau di sana. Dengan senyum tapi dia marah, tidak pernah marah ya. Oke, untuk terkait melanjutkan apa yang disampaikan Prof. Anies, kami bertiga sebetulnya ada 3 tim ya. Saya sendiri, ada Mbak Gina Permana Putri, ada Bapak Agusman Nur Hidayat. Saya mulai dari Pak Agusman. Pak Agusman ini memang memiliki usaha, jangan di bahasa Inggris kan ini, kalau nanti semuanya ditranslate, namanya es kopior. Nanti kalau di kan nggak ada bahasa Inggrisnya. Es ambiar. Es ambiar nanti ya. Gina Permana Putri ini punya usaha di bidang beras organik, dan saya sedang menjajaki betul yang disampaikan Prof. Anies, cerita tentang negeri Kelantan dengan Mr. Baihaqi, alumni dari SOP sendiri. Oke, melanjutkan tadi cerita menarik yang telah dibuka, dikupas banyak pada teman-teman. Dalam satu bisnis itu kita hanya berpikir tentang umumnya profit and loss, keuntungan apa yang kita bawa. Tapi sebenarnya kita paham nggak makna kerupuk itu apa? Apa fungsinya kerupuk? Ada yang tahu teman-teman mahasiswa atau para entrepreneur muda? Makna kerupuk. Sebagai pelengkap, Pak. Ya, umumnya akan menyampaikan itu adalah pelengkap, atau dia berpikir tentang makanan ringan ya. Tapi sungguhnya kalau kita mendalami lagi, itu kerupuk itu banyak manfaatnya. Dapat menambah karbohidrat kita dan lain-lainnya ya. Nah, itu harus kita pahami, yang harus kita pelajari satu persatu. Dalam sekali maknanya, karena kita harus mendalami itu apa isi kandungan dari sebuah kerupuk. Begitu juga pada saat kita memahami tentang small business entrepreneur, kita tidak hanya berbicara profit and loss, tapi kita harus memahami ada hal lain yang harus kita pelajari untuk menghasilkan profit dan benefit untuk diri dan manfaat bagi masyarakat. Oke, kita lihat kenapa kami ambil judul terkait dengan small business entrepreneur itu kepada kaum muda. Ini ada cerita dari pendahulu. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Saya senang itu diucapkan. Realisasinya sekarang di Indonesia dari 175 miliar
yang ada di sana. Indonesia itu penempatannya dalam satu hari 7 jam 59 detik itu dia menggunakan 59 menit itu menggunakan aktivitas melalui perangkat media sosial. Terus apa urgensinya? Peringkat awal urgensi pemahaman akuntansi. Kalau kita lihat, yang kita kebanyakan, apalagi di masa pandemi ini adalah menggunakan Google Play atau App Store itu untuk membuat TikTok dan lain-lain. Dan kita peringkat ke-6 di dunia. Luar biasa Indonesia. Dan TikTok yang ada di Indonesia itu kadang saya dikirimkan oleh orang rekan saya dari Malaysia dan dari Nigeria. Jadi saya sendiri itu orang Nigeria sampai ke sana. Nah, itu adalah satu teknologi yang lintas batas. Anak muda, kalau kita berbicara, ada satu cerita yang saya kutip. Bang beli somai 10.000, tapi rahasia ya. Kok rahasia? Ya jangan dikasih tahu. Istilah-istilah bercanda seperti ini sebetulnya dapat digunakan oleh anak muda untuk mengelola bagaimana mereka dapat bersaing, memiliki daya saing dalam entrepreneur. Oke, agenda perbincangannya yang kita angkat pertama, sebenarnya bagaimana sih keterampilan manajemen, ada dimensi budaya UMKM. Kita wajib memiliki kemampuan beradaptasi. Bukan saatnya kita berbicara untung rugi saja, tapi kita harus bisa bagaimana mengelola, memiliki manajemen yang baik, memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan budaya yang ada, seperti yang disampaikan Prof. Anis tadi, sehingga perlu ide-ide kreatif dan inovatif. Media framing harus dibuat, penggunaan teknologi harus digunakan. Nah, siapa yang dapat melakukan itu? Karena orang tua terbatas pola pikirnya dengan pekerjaan yang terus bertambah dan kegiatannya, pasti anak muda punya ide-ide kreatif. Seperti disampaikan oleh proklamator kita tadi ya. Nah, secara makro, maka era teknologi ini harus mengubah kewirausahaan dalam pilihan karir. Kita harus berubah mindset. Andaikan saja dari 275 juta penduduk Indonesia, 7% saja kita entrepreneur dan itu berhasil, maka kita bisa menempati urutan tinggi yang ada di Asia, bahkan di dunia. Nah, ini telah disampaikan dalam beberapa kajian. Pemahaman akuntansi dan teknologi informasi ini juga harus melihat, menginformasikannya dalam small business itu dengan bagaimana media sosial penggunaannya yang disampaikan oleh masyarakat muda tentunya, atau customer kita nantinya. Kita harus memahami juga informasi-informasi mengenai pasar kita, kompetitif, modern atau tidak, sehingga kita harus memiliki bingkai strategi. Bingkai strateginya adalah kita harus pahami dulu konsep terkait dengan 5W plus 1H. Atau kita lebih melihat kepada struktur pentahelix. Mari kita bisa. Nah, kalau melihat struktur pentahelix seperti ini, ada unsur beberapa kajian-kajian terkait pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat. Ini harus bersatu. Pertanyaannya, sejauh ini kita seperti naik mobil, small business dilaksanakan, ya jalan saja. Tapi begitu berbicara tentang ada keperluan akuntansi dan manajemen strategik di dalamnya, kita seperti akan berlayar di lautan. Tapi ketika kita menggunakan ketepatan penggunaan media, itu seperti kita naik pesawat. Tentunya kita harus punya passion. Kalau ini dilaksanakan dengan sempurna, pasti kita punya gairah untuk
semangat ya, kalau tadi disampaikan semangat untuk melakukan itu lebih baik. Untuk itu, teman-teman, para entrepreneur, semua, kita jangan biarkan distrak kita, ada demotivasi, takut mencoba. Ya, lihat di sini, kalau bicara takut mencoba, kita tidak pernah mau merasakan luka. Tidak mungkin kan? Nggak mau luka karena lari, Anda tidak lari, jalan juga bisa jatuh. Prinsip hidup itu harus bertaruh. Tidak juga ada isu juga terkait dengan modal, usia, dan lokasi. Saya pikir banyak juga kajian terkait dengan ini, tetapi dengan era teknologi saat ini, kecenderungannya adalah mereka di rumah dan berbuat. Seperti yang disampaikan Prof. Anies tadi, jangan juga kita berpikir tentang sindrom perfect. Membuat usaha harus ada tokonya, terlihat, nah itu juga tidak baik. Kita harus mencoba memanfaatkan teknologi yang ada. Momentumnya harus tepat. Nah, kita harus belajar memahami ini. Saling menolong, saling memberikan informasi, momentum belajarnya, kreatif dan inovatif, memanfaatkan seluruh teknologi yang ada, media informasi yang ada. Pasti kita harus punya tanggung jawab mengenai tugas yang kita lakukan. Ini saya ambil semalam, ini terkait ada seorang yang berdagang martabak di sekitar lokasi. Apa yang kita lihat, di sini kita lihat kelihatannya santai, tapi jam 10, jam 11 malam dia sudah habis. Bukanya pukul 5 sore. Lumayan tidak memakan waktu lama, karena dia memanfaatkan satu teknologi saja. Dia menggunakan terima pesanan WhatsApp. Jadi ketika WhatsApp, orang itu dipesan, orang itu datang. Atau dia minta diantar, memanfaatkan daripada Grab, Food, atau ojek yang ada di sekitar. Nah ini yang harus kita lakukan, kita harus paham. Kenapa anak muda, kenapa harus akuntansi? Nah, kami cuma jelaskan begini, dalam satu diskusi. Ini cerita-cerita lucu anak-anak. Anak akuntansi mah nggak tahu rumus PHP. Kami tahunya rumus HPP, harga pokok penjualan. Jadi kamu mahasiswa harus paham bahwa iya betul. Nah, setiap proses itu ada perhitungannya dengan akuntansi. Jadi mereka sebetulnya paham, tetapi belum berbuat dan belum diartikan. Sampai mungkin ada pacaran tuh sama anak akuntansi, kehilangan nol aja pusing, apalagi kita harus bertanggung jawab. Harus baik. Ini anak-anak muda nih yang buat istilah-istilah ini sebetulnya ide-ide kreatif yang disampaikan, yang bisa digiring untuk memajukan small business entrepreneur. Nah, bagaimana pemahamannya? Umumnya, small business itu tidak memiliki sarana atau kemampuan untuk keluar dari masalah keuangan. Terus ada 7 masalahnya yang harus kita dapati. Untuk apa sebetulnya? Tentu saja akuntansi itu diperlukan. Akuntansi itu maksudnya kepada pencatatan, mungkin ibu-ibu yang langsung tahu melaksanakan tapi belum memahami apa maksud baiknya. Jadi mengetahui kondisi usahanya, membantu mendapatkan kredit pinjaman. Kalau memang perlu pengembangan usaha ya, mengelola transaksi dengan rapi ya, menghindari penipuan karena semuanya akan terikut dengan baik. Pasti memantau hutang piutang, stok barang sampai ke arah daya saing. Nah, untuk itu kita harus, ini saya Prof. Anies tadi menyampaikan ini Bu Nurul, tapi udah diambil dia semua, jadi saya bingung juga ini. Oh iya, nambahin saja. Untungnya saya agak singkat, tidak Prof. Anies itu kan saintis sekali ya. Jadi kita memulai dengan kilometer nol maksudnya. Kita kilometer nol. Ya, dari nol kita memulai, kita kosongkan kepala kita untuk dapat menerima ilmu baru. Beradaptasi melihat perkembangan teknologi. Mungkin adik-adik nggak tahu dulu, orang tua ini nggak ngerti masalah WhatsApp dan lain-lain. Kita itu masih kelompok apa sebetulnya kami ini?
baby boomers kah? Atau kelompok yang mana? Atau teenagers itu di antara iya dan tidak mengenai teknologi pemanfaatannya. Nah, ini harus dipahami sehingga jalannya masuk. Caranya tadi disampaikan, mengucapkan terima kasih. Saya berikan kode ini, teman-teman yang bisa menjawab kode ini dapat hadiah kalau ketemu tatap muka dengan saya. Apa maksudnya kode ini? Ini bukan kode pakong ya. Jalankan 42799 dengan 427396975. Hindarkan, jangan berpikir negatif sehingga Anda akan 7822377 dan akhirnya Anda merasa 76453. Oke, saya jelaskan aja, ini sebetulnya kode daripada handphone. Jadi kita dimulai dengan ini dengan cara pertama, memulailah dengan tersenyum, happy. 427799, boleh dibuka handphonenya. Produk kami itu kan rengginang ya Pak. Kalau kita tahu rengginang itu kan biasanya cuma ditaruh di ruang tamu. Tapi kami kreasikan gimana caranya rengginang itu bisa jadi snack di kalangan anak-anak muda gitu. Jadi kita buat rengginang dengan premium taste gitu, dengan rasa-rasa yang kekinian. Nah, ini. Kamu jurusan accounting? Saya manajemen bisnis Pak. Oh iya. Dudukanmu tuh dudukan pengusaha itu. Ya, amin. Mukanya sudah muka pengusaha betul nih. Ya, itu kreatif, cara-cara yang ide kreatif itu dulu kami tidak terpikir. Sangat tidak terpikir.
sampai ada gurauan misalnya kongguan yang ditinggalkan bapaknya nggak pernah pulang, sehingga akhirnya ada hadir pada saat lebaran, setelah dibuka penipuan dalamnya rengginang, ternyata bukan kongguan karena bapaknya datang kuenya sudah habis, tinggal rengginang. Tadi yang disampaikan Pak Rahmat. Mbak Jen mungkin punya kisah bagaimana? Waktunya sedikit, saya ambil 3 orang saja. Nah, bagaimana orang akuntansi memahami itu, keperluannya seperti apa? Pastikan bahwa memang ada ini beberapa literatur yang terkait dengan ini. Dimensi budaya ini harus memiliki kemampuan beradaptasi. Ini kuncinya. Dengan beradaptasi maka sukses. Karena waktunya terbatas, sedikit lagi sholat Jumat, saya putus saja dulu. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Kami kembalikan kepada Pak Yananto. Bu Nurul, silakan. Baik, terima kasih Bapak Catur. Luar biasa sekali apa yang disampaikan, menginspiratif. Berikutnya kita lanjut ke pemaparan tim Pak dari Anton.